sembahyang itu 11 perkara. Jadi ini kita masuk tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat ya. Walaupun tidak sampai membatalkan, walaupun tidak sampai haram, tetap yang makruh ini dibenci atau tidak disukai oleh Allah ya. Kenapa? Yang pertama, makruh berpaling muka ke kiri dan ke kanan melainkan karena hajat. Ini sembahyang apa ujar orang Banjar pelingau-pelingauan. Nah, tengok kanan, tengok kiri. Tapi yang makruh itulah berpalingnya dengan muka. Ya, artinya mukanya ini nah, sebentar-sebentar nengok ke kanan. Lah, kemudian nengok lagi ke sebelah kiri ya, tanpa ada hajat. Lain misalnya kalau ada hajat, kenapa sambil mengitihin sandal batak nang hanyar ditukar tadi. Makanya seorang kadang masuk ke ruangan utama masjid jadi di pelataran aja kenapa aja sandalnya dianak di bawah, bapak kamu dititip-titipakan bayar. Oh males, padahal bayarnya itu sukarela aja lah. Berapa tasarahan ada yang menjulung 1.000 ya, ada yang menjulung 2.000, ayo aja sampai pemalarnya juga pengurang nilai. Jadi diandap tadi di bawah ada dititipakan di tempat penitipan sandal, kan ada yang menjaganya di situ tuh. Jadi perhatian sembahyang iya tuh melirik ke sebelah kanan aja tuh atau ke sebelah kiri aja. Nah ini memang karena ada hajat tadi, takutan barang hilang maka ada makruh. Jadi catatan yang makruh tadi ya, berpaling muka ke kiri dan ke kanan melainkan karena hajat. Itu muka lah catatannya. Lain kalau dada. Kalau dada ini umpat dia berpaling ya, tergeser ke sana, tergeser ke sana, berarti nggak ada menghadap kiblat lagi, maka batal sembahyang. Ya, makanya tadi kan ya catatannya makruh itu dengan muka aja berpalingnya ke kanan dan ke kiri, itu makruh. Amunnya awan dada kadang dia di samping apa tadi, bukan hanya sekadar makruh aja lagi, tetapi membatalkan sembahyang ya Allah. Makanya hati-hati sama itu kena perhatian ya waktu salam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Nah amunnya belum tuntung salamnya tuh salam yang pertama tak alih dada ini. Makanya nang sunat itu menolehnya dengan muka, dengan kepala begini. Dada tetap menghadap kiblat. Amunnya umpat juga yang menoleh berpaling ke kanan. Assalamualaikum. Ya, assalamu sudah ada menghadap lagi ke sana. Alih ke sana sudah. Nah, sedangkan waktu assalamu itu belum tuntung lagi salam. Tuntung salam itu assalamualaikum. Jadi kalau sudah assalamualaikum berarti keluar tuh kita sudah daripada sembahyang. Ya, warahmatullah itu sunat aja. Ya, kadaru. Karena itu hati-hati juga, makanya kita sunat menoleh ke kanan dan ke kiri, khususnya ke kanan dulu karena ini salam yang wajib itu dengan muka, bukan dengan dada ya lah.
Nah, jadi makruh berpaling muka ke kiri dan ke kanan melainkan karena ada hajat sambil mengawasi barang tadi kan. Ada membawa napak tas misalnya. Nah, kemudian yang kedua makruh. Nah, ini makruh ini apa? Nah, ini paling kadang ini mengurangi apa? Mengurangi nilai pahala sembahyang. Walaupun ada sambil membatalkan tapi mengurangi nilai sembahyang. Kedua, makruh melihat ke atas. Melihat ke atas itu rata sembahyang makruh. Kenapa namanya ditelip di atas? Macam usah lampu dia. Media lampu hias. Jadi amun melihat ke atas hukumnya makruh. Bahkan amun perhatian sembahyang itu dimakan sunat kita melihat di tempat sujud, maiti sajadah itu tunduk ke bawah gitu loh. Sampai-sampai walaupun kita sholat di hadapan Ka'bah, ya, walaupun sholat di hadapan Ka'bah, nah, kalau kemudian kita telah umroh ya kan, ini kan sudah ya tetap aja ya kan tulak yang jamaah umroh nih ya kan, ya, untuk informasi terakhir nih yang terbaru apa aja ya, mungkin prokesnya mungkin yang diperketat lagi mungkin ya kan. Nah, pas pian tuntung tawaf lah sunat kalau sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf itu digawe imbah tawaf. Lain sholat sunat ihram. Kalau sholat sunat ihram itu digawe sebelum kita berniat ihram. Itu kalau lah. Nah, jadi tuntung tawaf lalu mundur ke belakang sedikit supaya jangan mengganggu orang tawaf. Ada itu tempat ya di petawafan itu yang sagan ya orang sembahyang. Jadi pas tuh di hadapan kita tuh apakah Ka'bah. Jadi waktu perhatian sembahyang ma'itihi Ka'bah kan, karena ma'itihi Ka'bah ini pun juga nilainya ibadah ya. Ma'itihi sajadah juga ibadah. Cumanya bedanya kalau melihat Ka'bah di luar sembahyang ibadah, di dalam sembahyang pun juga ibadah. Ya. Nah, tapi amun ma'itihi sajadah tempat sujud itu nang ibadahnya di dalam sembahyang aja. Nah, makanya tetap sunat kita biar di hadapan dari nama Ka'bah nang kita itu saja. Kecuali karena pada waktu apa? Pada waktu kita membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nang tadinya ke tempat sujud, lah nang kita itihi waktu illallah. Nah, alih pandangan itu kemana? Ke telunjuk. Lah, waktu mengucap illallah itu kan pandangan ke situ. Ya kan? Sampai kena berdiri salam, berdiri lah untuk menanggung rakaat yang ketiga. Kalau tadi tasyahud awal, sampai kena kita mengikuti itu lah waktu sampai hendak salam. Nah, selain itu nanti kita lihat tempat sujud lah. Jadi tadi menoleh ke kanan makruh, menoleh ke kiri makruh, mengikuti ke atas makruh, nah bujurnya mengikuti tempat sujud. Nah, karena mengikuti tempat sujud, mengikuti sajadah nah, di dalam sembahyang itu bernilai ibadah waktu sembahyang aja. Nah, kemudian yang ketiga menyingsing kainnya atau rambutnya. Menyingsing baju, menyingsing selawar makruh
Dising-sing tuh nah. Dilipat lagi nah. Apa hukumnya? Makruh. Kadang-kadang kita terjebak, ya. Kadang dising-sing, misalnya orang berselawat nih, sampai di bawah lintuhot, selawat nih, dising-sing waktu sembahyang bergulung silawat hukumnya makruh. Kenapa? Itu tuh pakaian kita tuh kada umpat sujud amunnya digulung, ya kan? Tunah ya Allah, orang nang memakai gamis tapi selawar nang kada boleh ya sampai lewat mata kaki. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Amunnya bubinian lain pulang. Anjurannya ini malah ya nampak macam daster itu panjang-panjang, malah panjang. Ada apa kalau sampai melebihi mata kaki kalau amunnya bubinian, ya itu nang kada boleh ya apabila kosatnya ya takabur khuyala, ya amunnya kada napa-napa ya gak apa-apa. Nah itu pendapat kita gitu ya. Kadangnya istilahnya nampak mutlak tuh nah. Pokoknya amunnya lebih ya di bawah mata kaki itu kada boleh. Ya. Ada mutlak seperti itu. Ya. Dan itu teksnya kalau di dalam hadis, kalau niatnya sombong itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita kan supaya enggak sampai mata kaki, supaya tidak sampai lewat mata kaki, nah lalu digulung. Nah, menggulung apa? Adalah selawar tadi, celana panjang, ya itu hukumnya ya makruh, menyingsing, ya dising-sing itu kan berarti dilipat gitu tuh, ya Allah. Alasannya kenapa? Karena tidak ya ikut sujud. Jadi makruh lah. Atau rambut amunnya bebinian lah, bebinian ini malah anjurannya dirapikan, karena kalau tidak dirapikan nanti takutnya keluar, ya amunnya keluar terujukan di sini nama sok. Makanya kan bebinian itu sebelum kena ya itu pakai pengaman dulu supaya itu antisipasi ya rambutnya jangan ada satu jujur satu bagian yang keluar dari batasan ya muka. Kalau sempat ada yang keluar satu helai saja itu terbuka aurat enggak? Terbuka aurat, ya kan? Nah, ini laki-laki panjang rambutnya lalu dia apa? Ya diikat, ya diikat. Itu termasuk apa? Menyingsing kainnya atau rambutnya. Jadi kategorinya di sini makruh. Kemudian yang keempat, menaruh tangannya atas mulutnya. Pada sembahyang mengangkat tangan ke atas mulut. Tapi kalau menguap anjurannya tangan itu ditaruhkan ke mulut. Ini muap enggak apa enggak begini? Makruh, ya kan? Karena apa? Karena anjuran tangan itu ya, yang tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kan gitulah anjurannya tuh. Kelima, dan juga ini makruh, berdiri atas satu kaki. Menuruti itik, amun itiknya patuh sudah sampai terguling-guling kan ada nampaknya kan tergugur itu itik ya lah. Ini perangkat sembahyang kada jar ulun benadar aja. Ulun benadar sembahyang berdiri dengan satu kaki. Nadar-nadar yang demikian ini kada dianjurkan.
Jadi bahari itu ada sahabat ini belajar kenapa? Ulun belajar ya. Melakukan puasa lah dalam keadaan berdiri lah di bawah teriknya ya sinar matahari ya dalam posisi lah satu kaki. Ini nadar yang seperti ini kan menyulitkan diri sendiri. Dilarang Nabi. Ya, dilarang Nabi. Ya, menyiksa diri ini kan sudah dalam keadaan puasa, ya, dalam keadaan puasa kemudian berdiri di tengah teriknya matahari. Ya, mana panas, mana apa? Ya, ini namanya menyiksa diri. Dilarang Nabi. Ya, ada orang mau pada orang pada mau kawin mau ibadah aja. Ini yang seperti ini adalah dilarang karena menyiksa diri, nggak boleh ya. Jadi kalau mau nadar ya puasa ya silakan ya kerjakan aja puasa. Cuma ya karena sudah nadar ya, seperti itu dilanggar wajib membayar ya kafaroh ya. Makanya sebelum nadar itu ya dipikir-pikir dulu ya. Ini kadang-kadang kan kita ya kadang-kadang tuh kelewatan amalnya kabul, amalnya lulus ulur sembahyang Jumat ya di 40 masjid. Amalnya diterima lulus apa? Ada PNS lagi Bang apa namanya? Hah? Apa? P3K. Ada lagi lah PNS deh. P3K ya orang, nggih, jujur. Kayaknya lulus. Jadi kan tadi ya amunnya lulus P3K. Ulun sembahyang Jumat di 40 masjid. Kayaknya lulus lah. Lalu berpikir aja, berhitung nih masjid mana dulu. Pertama masjid At-Taqwa, ya perumahan ya Permata Hijau. Kenapa? Seorang warga situ dia sebutin. Nah, yang repot juga itu. Ya. 40 masjid. Jadi mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu lah. Kalau mau nadar itu sanggup karena seorang menggawi. Ini kadang-kadang tuh kita ya karena mungkin saking semangatnya ya. Macam tadi kan. Ya, ulun bernazar puasa ya. Berdiri di bawah ya panas ke matahari kita Nabi jangan ya Allah. Jadi jangan tadi membuat ya hal-hal ya yang justru memberatkan ya. Ini tadi sembahyang apa? Berdiri di atas satu kaki. Nah hukumnya makruh. Lain orang ini memang dasar sebuting berarti tapi kira-kira pun ya kalau seandainya sebuting ya betisnya diamputasi putus ya Allah kira-kira keturunan juga boleh jadi makruh tuh ya berdiri di atas satu kaki ya jangan digawe ya Allah. Kemudian nah ini rancaknya nih, ini rancaknya. Nah kanannya rancaknya. Kenapa? Menahan kencing atau menahan berak. Jadi sembahyang menahan kencing atau menahan berak. Kenapa dah? Malas dah wudhu lagi dah. Sudah tahan ini saja. Jadi malas ngambil wudhu lagi, ya. Apalagi kan kalau sobat berak ya orang repot sedikit, sudah tahan aja, ya. Nah ini makruhnya. Kenapa? Jelas saja akan mengganggu kehusyukan kita ya di dalam sembahyang. Ya bisa kita menyerupai imam, mana imamnya panjangnya ayatnya aja.